Saya nikah sama ini tuh nggak punya rumah, sama kali sama tidur di itu di song. Jadi ini sebelumnya kenapa kok saya ngajak teman-teman relawan atau bisa terdengar di beritanya di saya itu kan dari bapak. Jadi dari bapak itu cerita-cerita, ternyata katanya ada siswa yang SD ini satu kelas itu cuman ada dua orang siswa, dan satu siswanya itu akhirnya nggak mau masuk sekolah itu dikarenakan ada keterbatasan interaksi. Terus untuk punya usut ternyata ini si anak itu letak rumahnya itu jauh dari pemukiman, ya katanya di pelosok atau di antara, kalau kita sebutnya kan biasanya alas-alas atau di hutan-hutan seperti itu. Terus kita itu datang ke SD 4 Pare jam 7:30-8an, langsung disambut langsung polisi itu, adik-adik rame, halo selamat pagi gitu kan. Ya bisa itu habis itu karena informasi itu kan dari bapak langsung, dari ayah saya langsung mengarahkan untuk bertemu dengan Pak Sriyatno atau Pak Sri akrabnya dipanggil. Itu bukan sebagai dari gurunya langsung atau guru selaku wali kelas dari si Arjuna ini, tapi beliau itu wali kelas 6 dan mengampu karena dinilai ya beliau guru laki-laki yang bisa turun ke medan rumahnya Arjuna yang lumayan sulit itu. Nama saya Sriyatno, umur saya 53 tahun, kelahiran 1969. Total jadi guru sekitar dari umur 38 sampai sekarang itu berarti sudah 15-an tahun. Kalau dihitung dari WB berarti ya sudah sekitar 20 tahun. Kita datang bincang-bincang sebentar itu, terus kenal-kenalan sama guru sekitar. Lonceng itu bunyi, sekolahan adik-adik itu udah mulai pembelajaran, dimulai dengan nyanyi lagu Indonesia Raya. Habis itu langsung dari Pak Sri, ayo keburu kesiangan itu, langsung kita diajak nih dengan Pak Sri itu mengajak teman sekelasnya si Haikal. Haikal ini oke, jadi Haikal ini dibonceng sama Pak Sriyatno. Terus kita juga relawan bawa 2 motor gitu kan, saya sama Enggar, terus menambang motor sendiri. Terus ya untuk menyingkat waktu, kami berempat langsung berangkat ke sana. Kita sebelum berangkat itu udah diberitahu dulu sama Pak Sri. Tempatnya agak jauh, mungkin kalau naik motor bisa 10-15 menit. Dan ternyata benar, jaraknya itu emang jauh. Terus kita menaiki 2 bukit yang jalannya itu agak curam serta terjal. Kita melakukan perjalanan cukup lama, akhirnya kita sampai di salah satu rumah. Ya bisa dibilang rumah terakhir lah mas. Rumah terakhir yang awalnya saya kira rumah tersebut rumahnya si Arjun. Karena tutur Pak Sri saat di SD itu rumahnya si Arjun
itu rumahnya paling jauh daripada rumah yang lain. Namun ternyata dugaan saya salah. Jadi di rumah tersebut kita itu hanya menitipkan motor sebelum akhirnya kita dapat melanjutkan perjalanan ke rumahnya si Arjun. Akhirnya kita jalan, ya menuruni bebatuan, menurun gitu yang seperti tangga. Terus kita lewat jalan setapak. Setelah itu kita juga lewat jembatan yang disusun dari bambu. Barulah kita sampai di rumah si Arjun itu. Awal mula kronologi si Arjun ini dulunya gimana? Iya, pada tahun ajaran 2020-2021 Arjun itu daftar murid baru kelas 1. Saat itu diantar oleh ibunya dan kakaknya karena ibunya tidak bisa nyepeda. Terus hari kedua itu masih bersama kakak dan ibunya, tapi sudah masuk kelas, masa orientasi masuk kelas. Tetapi di dalam kelas pun Arjun itu sama. Jadi ketika di halaman dia tidak mau bersama rekan sebayanya, terus di dalam kelas pun ternyata dia harus selalu berada di sisi ibunya. Pak Sri itu sebelum sampai rumahnya itu loh, sebelum sampai rumahnya Arjun, Pak Sri itu udah bilang nanti kalau ketemu Arjun atau ketemu kedua orang tuanya, nanti biar saya dulu. Jadi kalian jangan ikut dulu gitu kan. Pas di situ kita kan jalan berempat, hampir menuju rumahnya itu, wah kita ketahuan sama Arjun. Panik, dia lari. Ternyata di kebun, kita nggak tahu kalau itu sudah sampai di rumahnya Arjun. Pak Sri juga kaget, ngabarin sama bapaknya. Si Arjunnya langsung panik ke rumah, dia langsung mengurung diri, ya, mengurung diri, jongkok, tidak mau nangis di sana. Terus kita coba libur. Saya bawakan roti, nggak mau, ini Mas bawa roti nih, Mas baik kok, Mas temannya Pak Sri penuturnya gitu. Kita nggak bisa, terus kata Pak Sri, udah dulu, balik dulu aja, menghilang dulu aja tuh. Oke, kita akhirnya saya Pak Nambang sama si Enggar, kita tarik, dan saya udah katakan memang kemungkinan besar kita nggak bisa di pertemuan pertama, dan yaudah kita pas itu sudah mencoba sabar. Akhirnya langsung kita yaudah, kalau saya mumpung posisi orang tuanya nggak di alas atau nggak di hutan atau nggak lagi nyari makan ternak, kita yaudah wawancara dulu dengan bapaknya. Wawancara, coba kan saya sama Nambang terus Enggar coba temani Pak Sri, ya istilahnya untuk melakukan pendekatan sama si Arjun, masih dicoba seperti itu. Terus kan kita biar nggak terlalu ramai atau under pressing ke si Arjunnya, kita wawancara aja sama Pak Suyayatno selaku dari ayahnya si Arjun. Asmanipun ngapunten. Asmanipun kula nama lengkap itu Sudiayatno. Sudiayatno. Nggih. Sudiayatno biasanya ingkang napa? Panggilan ngoten Bapak? Panggilan sehari-hari ya. Nek siswa kula pun ngancik 66 ya. Lahir pada tahun 68. Di sini niku Bapak napa Ibu? Ibu saya. Oh, Saya dari Kalau ini Pokok Kidul, Pokok istri Kidul. saya Pokok gitu. Iya. Tapi dulu keluarga di Belale. Iya, saya kelahiran sana. Jadi Jadi saya pindah ke sini itu pada tahun 81-82 pertengahan. 8182. Dan dari Ibu juga di sini napa tanggung di Bapak untuk Ibu lokasi? sebenarnya di sana tadinya, ya ikut kepala desa itu jadi satu keluarga. Kepala desa itu setelah saya dewasa gitu, bapak saya kan masih tugas di Jakarta, itu masih jadi security di sana. Lantas itu tuh bapak saya itu saya tahu-tahu dikirim surat kalau mau pulang ke dusun Ngeringin, kampung Ngeringin gitu. Oh, jadi dari
orang tua emang wasiatnya ke sini ya. Iya, Dan gitu tadi. udah pindah ke sini. Saya nikah sama ini tuh nggak punya rumah, sama kali sama tidur di itu di song itu. Karena apa ya? Saya itu Di gua kan. itu ya cuman di situ aja anak saya dua itu, padahal itu anak kecil-kecil dua, saya nggak punya rumah sama sekali. Assalamualaikum apa tadi? Anu ya istilahnya batu yang nggak kehujanan gitu, cuman ya istilahnya seperti gua lah. Dan di sana selama setengah tahun. Ya itu nggak bisa bayangkan bener-bener dengan di masa sekarang ya udah itu ya meskipun lah dari dulu kita belum terlalu Indonesia terlalu dikit, tapi untuk seorang manusia atau ya inilah kita manusia atau masyarakat itu buat hidup di gua itu ngerasai oh itu ini memang perjalanan hidup yang lumayan sulit untuk Pak Suyatno gitu. Saya bisa bikin rumah sendiri, saya bisa bikin gubuk sendiri, saya bisa berjuang sendiri kan gitu. Jadi dalam jiwa saya itu kan udah terbina di sana ya, di Jakarta ya, di organisasi. Jadi saya itu semangat terus, nggak punya apa kendor, nggak punya patah semangat gitu. Sampai saat ini pun saya masih nggak pernah punya ngeluh sama orang-orang, nggak punya ngeluh berjuang terus sampai ya sampai akhirnya saya bisa bikin rumah ini kan gitu. Terus tambah punya anak 2 jadi 4. Si Arjun orangnya takut banget. Dia itu kan kita itu kan datang kan dari depan. Nah, orangnya itu kan di belakang rumah. Dia itu di belakang rumah nangis. Terus pokoknya wah, kayak jingkrung loh, Mas. Jingkrung kalau bahasa orang sini kan. Ya, seperti itu. Itu pas ketemu saya Mas Isan dan teman-teman. Arjun langsung lari masuk ke rumah. Pokoknya wah, itu saya kaget banget itu. Temennya Pak Sri lihat sayur bangsane ngopo, lihat sayur gitu. Setelah pendekatan oleh Pak Sri, akhirnya si Arjun itu dapat kita hubungi baik-baik, terus kita ajak berkenalan. Ya akhirnya karena Mas Isan itu kan masih wawancara ya sama Pak Sudayatno ini selaku si ayahnya si Arjun. Kemudian saya memberanikan diri ke belakang, ikut Pak Sriyatno. Saya berniat untuk berkenalan sama si Arjun biar lebih dekat gitu kan. Saya kenalan, tapi di sana saat kenalan itu si Arjun itu masih takut karena kan mungkin dia kan takut kalau ada orang baru seperti itu. Kemudian saya disuruh Pak Sri untuk balik dulu ke depan, tapi saya sembunyi. Terus saya dengar percakapan si Pak Sri itu sama si Arjun itu, katanya mau cari urang buat makanan ikan nila. Si Arjun itu punya ikan nila itu di belakang rumah itu kan punya kolam yang isinya ikan nila. Ya ikan nilanya itu cuma satu katanya, dan itu dicarikan Mas Bayu selaku kakaknya si Arjun. Setelah itu Pak Sri sama si Arjuna ini berangkat untuk cari urang buat ikan lele tadi. Cari urang, terus saya istilahnya diajak Pak Sri tapi sembunyi-sembunyi gitu, disuruh sembunyi-sembunyi gitu sama Pak Sri. Dan saya kaget, ternyata itu kita nyarinya di gua itu yang ada sumber mata airnya, dan urang-urangnya itu ada di aliran sumber mata air gitu. Ora banyune maksudku enak terus. Iya itu. Ora san jegur, nek jegur kembroh kowe. Nek jegur nek dhewe wae karo bapake wae. Nek pas ngresiki masa enak urang ngene.
Ndi, enak ra? Oh iya, no cilik-cilik no Jan. Kalau sing gede iki ning tengah ka lho. Oh. Tapi iki ning tengah sing gede. Iki saka ngendi udange? Tapi kok asline ngisor kono enak-enak tapi gede-gede. Lah nek wedi dalane kaya ngono aku wedi lho. Wedi. Bali neh. Ketoke berteman karo kowe udange kok. Bal gede lah. Oh iya gede Jun. Setelah si Arjun itu, si cari orang itu, kita mulai bisa bisa komunikasi sama Arjun. Emang saya bisa untuk komunikasi sama si Arjun. Nah Jun, Nah, mantap ngono Jun. Mantap. Nah, tangannya jempol no. Madep rene. ayo. Mantap. Ah, Yo bawa sana tutupe digawa. Iki sing nek sing ngilekke bapakmu ya kowe iso ngilekke ora? Kon uripne lampu asing. Heh? Wes. Iya. Aduh yo. Sikilku loro ndodok. Kok mosok kowe wani nang kene aku wegah. Jun, disik Jun. Kowe jalan dulu. Nyatut iki. Ta Jun alon-alon, aku ra sendalan lho. Heeh, kok Kaya bolang ganti pikir lho, Jun. pulang Jun. Terus saya turuti kemauannya. Ternyata kita diajak dulu ke kolam di belakang rumah itu kan dia punya kolam yang isinya itu kolamnya besar tapi ikannya cuma satu. Ikannya nila itu sama urang-urang itu. Sebenarnya urang-urang itu untuk makanan si ikan nila itu tadi. Setelah itu saya tanya, Jun ini dapat ikan dari mana Jun? Mas Bayu mancing. Oh, mancing neng kali ngisor. Kali gono. Kali adoh. Oh, tak kira kali ngisor kono. Tapi nek kali ngisor kono mau piye? Udang tok ngono. Heeh, gede-gede. Oh, gede-gede. Kowe anu ra, gelem ora? Yo gelem no Mas, kok iwak wegah. Gitu kan. Ya kita pancing-pancing dulu kan gitu. Terus setelah itu orangnya itu emang saya ajak ke depan itu nggak mau setelah itu. Ke depan itu nggak mau, emang di belakang terus. Setelah itu Pak Srian ikut ke depan, ikut wawancara sama Mas Isan sama Mas Panabang. Saya sendiri sana sama Arjun tuh. Saya setelah cari urang itu mau lihat kebun saja, lihat tanamannya itu nggak boleh, emang sulit sekali. Kan dia kan emang nanam kangkung, wortel gitu kan, sawi gitu kan, emang nggak boleh ulah. Itu sulit sekali tuh. Setelah pendekatan ya tanya-tanya itu loh. Iki bar kuwi engko didole nang ndi Jun kan. Didole ning pasar Mas. Sing ngedol mae karo nek rambak ngono. Gitu kan. Terus saya pancing lagi untuk, "Ayo Jun, mbok aku diruwi cara nandur sing bener. Cara apa ya? Cara manen sing bener karo nonton tanduranmu apa ae Jun." Setelah beberapa lama negosiasi sama si Arjun itu, ya mungkin hampir 4 sampai 5 kali negosiasi itu. Kita itu baru bisa ngajak dia ke kebun untuk itu menyirami tanamannya, terus memanen tanamannya, terus ya itu cara menyebar benih itu kan, seperti itu. Ah, iki mau apa iki mau? Iki mau Awi sawit ya Pak Ge? pintar. Dipencar Ge? Sawine cek. Ndi? Gede. Heeh. Apa ditanduri ta? Heeh. Terus. Mantap. Kuwi tomate gur semono kuwi. Ora akeh. Tomat iki. Lah apa? Terong bunder. Oh, terong bunder. Tak kira tomat. Terong lalat bunder. Oh, dienggo lalapan kae. Terong lalapan. Akhirnya Jun. Kae lho ning tengah kae lho. Nonton kangkungmu apik-apik aku pengen sesuk aku nandur dhewe aku. Ayo ra. Ayo disik rono to. Oh. Yang nggon kakian. Ah. Ki kangkunge wis pirang dino iki, Jun? Hah? Iya kan. Sebulan. Wah. Rong enek. Oh, wis diurus ini mana? Wah, apa iya? Ki sepiro? Asline dures piro? Tahu. Biasane nek anu piye? Nek panen piye carane?
dibubut. Kare dibubut ngono. Mm-mm. Nek nandur melu nandur. Mm-mm. Iso ya nandur kange. Iso. Kurang ngene, kurang nyabar ngono sini. Nyekel kangkung ya ora. Lah, Mosok kudu disebar tok. Heeh. Ora diduduk sik ora. Ngono di Piye? ajon. Dipaculi sik ngono. Nek kene piye? Ajon kuwi. Ajon. Oh. Nganggo apa linggis karo kayu. Wah, oh tak kira nganggo linggis apa ngono, Jun. Iki kan semua. Weh. Ya menawa. Sapa ngerti? Ben cepet jeru. Ya ora. Sini kira jeru-jeru lho. Ora jeru-jeru. Maaf. Wah. Jeru iki jadine samping. Apa ya? Dan kulik-kulik ternyata Arjuna itu sebenarnya secara IQ itu juga sudah layak gitu kan. Sebenarnya tidak ada kelainan soal IQ juga. Dan segi mental pun sebenarnya kalau kami menangkap masih aman dari si Arjun itu. Jadi untuk interaksi masih bisa. Ternyata pendekatan dari relawan dari si Enggar itu juga ternyata berhasil juga buat komunikasi. Ternyata cuma butuh pembiasaan. Ya mungkin karena balik lagi ya lingkungan seperti itu. Kan Mas Isan kan wawancaranya kan udah selesai sama Mas Panambang gitu kan. Udah selesai. Terus saya pancing lagi. Jun iki kan aku arep mulih to, Jun. Mbok awake dhewe nyang arep sik, Jun. Kowe ya nek kanca lho Jun ning kono. Aku mau gawakne Haikal. Haikal ki anu kancamu dhisik jare, kanca SD. Kanca yo sak pantaran lah, Mas. Sak pantaran. Diajak ke depan itu. Pertanyaannya malu-malu. Saya ke depan semua, Pak Sri, terus Mas Panambang, Mas Isan itu kan di depan semua, terus saya ikut ke depan. Terus si Arjun itu mulai berani untuk ke depan itu. Waktu itu Arjun itu berani ke depan itu karena penasaran sama Haikal. Haikal itu kan memainkan sebuah laptop ya Mas, laptopnya teman-teman untuk menggambar, menulis gitu kan, kayak melihat video animasi gitu kan. Baru dia itu penasaran, "Wih apa tuh Mas?" ya sesuk Terus dia tanya, saya dudukkan di kaki saya kasih tahu, terus wah seneng gitu. Soalnya kan di rumahnya kan itu kan si Arjun kan cuma lihat TV, terus nanam sayuran, cuma segitu aja. Ora sadirene makmu kuwi kan. Kenapa? Ya sekitar jam 2 atau jam 3 itu Mas. Terus saya sama teman-teman kan juga ada acara lain. Terus kita pulang. Nah, sebelum kita pulang itu kan foto bareng dulu sama Arjun itu kan di luar itu kan. Foto bareng. Terus saya kenalkan juga sama Mas Isan. Iki lho Jun, iki Mas Isan, iki Mas Panambang, iki koncoku. Iku aja wedi engko nek semama Mas Isan rene, apa Mas Panambang rene kan gitu kan. Karena waktunya yang sudah sore dan kita kan harus lanjut ke kegiatan yang lain. Kita langsung pamitan saja. Terus ya itu dada-dada itu sama si Arjun. Dadah Jun. Ya. Dadah Jun, dadah. Nah. Dadah meneh di video terus. Kon nek ngadeg kok kene kita tak video. Dah. Nah, oke ya wes. Terus tadi kesulitannya gimana buat ngadepin Arjun tadi? Yang pertama menurut saya Arjun itu kurang bersosialisasi. Dia cenderung kalau ketemu orang yang belum pernah dikenal takut. Terus harus dibujuk terlebih dahulu agar bisa berkomunikasi dengannya. Ya, saya harapkan tentu pasti ada Arjuna lain di Indonesia ini atau di bahkan tidak perlu jauh-jauh, mungkin di Jawa atau di Wonogiri, di sisi lain, di belahan lain di Wonogiri, daratan lain di Wonogiri pasti ada di kasus-kasus seperti ini. Ya kami sebagai yang sempat kemarin dengar seperti ini ya harapannya kalau semua ada rekan-rekan lain, ada teman-teman lain, pemuda yang sekiranya ada tergol hatinya, ada tahu peristiwa seperti ini ya, kita ulurkan tangan biar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan
atau tidak terjadi, ya inilah biar kita bisa maju bersama. Jangan sampai ada masyarakat yang belum teredukasi atau bahkan belum tersentuh dari pendidikan itu secara merata. Terus tanggapannya buat acara ini atau kegiatan ini gimana? Acara ini bagus, bisa memajukan pendidikan di daerah-daerah yang pelosok-pelosok gitu. Saya juga nggak menyangka kalau di daerah Selogiri ini ternyata ada beberapa anak atau beberapa siswa yang masih takut akan sosial, dan ternyata juga dia masih nggak mau sekolah gitu. Terus harapanmu untuk teman-teman lain yang nonton video ini? Harapan saya ya untuk teman-teman lain, Kita itu harus gimana ya, harus dapat membantu guna bagi sesama ya. mungkin bisa ikut berpartisipasi untuk memajukan program-program kayak gini, supaya Dengan cara salah satu caranya ya membantu anak-anak yang kurang pendidikan seperti yang tadi. pendidikan yang ada di pelosok-pelosok itu bisa terbantu, bisa tersalurkan, jadi dia juga nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain dan bisa mencapai prestasi. Berjuang dan harus